Ustadz, pada banyak kesempatan atau pada pertemuan waktu membuka acara selalu hadirin dianjurkan baca Al-Fatihah. Adakah hujahnya? Nggak ada sama sekali. Ya, sama sekali nggak ada. Jadi Nabi SAW tidak pernah membuka atau menyampaikan wahyu mengatakan Al-Fatihah. Nggak pernah itu. Al-Fatihah surah Al-Quran, surah yang paling agung. Tapi untuk dibaca di sholat, kan gitu. Itu benar, ada referensinya, ada hadisnya, gitu kan. Untuk dibaca pada saat mengobati orang yang kena sihir, ruqyah syariah, itu ada perintahnya. Tapi kalau Al-Fatihah dikirim untuk orang mati, dibaca pada saat pembukaan acara, butuh dalil, gitu kan. Mana dalilnya? Pernahkah Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah kepada ahli Badr? Ada riwayatnya nggak? Nggak pernah. Lalu kenapa harus kita baca, gitu kan? Sama di awal pertemuan. Tapi yang ada hadisnya adalah kata Nabi SAW, semua kullu zi amrin la yubda'u bismillahi fahuwa akhta. Dalam riwayat dikatakan kullu amrin zi balin la yubda' bismillahi wassalatu alayya fahuwa akhta. Kan gitu. Atau kama Nabi SAW. Jadi ada hadis dua. Yang pertama, semua perkara yang dimulai pertemuan, ya kan gitu, apa saja yang tidak dimulai dengan nama Allah, maka akan akhta, hilang berkahnya. Dan semua perkara dalam riwayat lain yang tidak dimulai dengan nama Allah dan membaca salawat kepadaku, maka akan hilang berkahnya. Itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Membuka suatu majlis dengan pembacaan Fatihah kok dibid'ahkan, padahal membaca Al-Quran itu disunnahkan. Demikian juga membuka majlis dengan pembacaan surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu sebagian dari Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah zikir yang paling baik. Kita dituntun untuk berzikir kepada Allah dalam segala bentuk majlis, dan zikir yang paling baik adalah pembacaan Al-Quran. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim. Majtama'a qaumun fatafarraqu an ghairi dzikrillahi illa ka'annama tafarraqu an jifati himarin. Artinya, tidaklah berkumpul satu golongan kemudian mereka bercerai-berai tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mereka itu seperti bercerai-berai dari bangkai himar atau keledai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya dan Imam Nasa'i di dalam Amalul Lail wa Lailah. Jadi penjelasan hadis tersebut intinya adalah hadis ini mengajak kita agar jangan lalai dari zikir kepada Allah ketika berada di suatu majelis. Anjuran berzikir kepada Allah bukan saja ketika selesai sholat, tetapi juga ketika melaksanakan suatu majelis. Di antara zikir yang paling baik sekali yaitu membaca Al-Quranul Karim. Demikian juga apa yang telah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi sya'ni kullih. Artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Riwayat hadis Bukhari. Sementara surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung dari surah-surah yang ada di Al-Quran. Mari kita simak jawaban dari Buya Yahya. Hadis riwayat Muslim, ceritanya malaikat. Ada malaikat dibukakan langit, malaikat turun lalu memberi kabar kepada Nabi Muhammad, absyir binuraini utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik. Hai Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kecuali kepadamu.
Nabi diberi kabar gembira ada 2 cahaya yang diberikan oleh Allah kepada beliau yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Nabi mahuma, apa itu cahaya yang gaib itu? Dijawab oleh malaikat, fa khawatimul baqarati, pungkasan surat Al-Baqarah, wa Fatihatul Kitab, dan surat Al-Fatihah. Ma qara'ta harfan minha, kamu tidak akan baca satu pun illa wa utita. Kamu tidak membaca satu huruf kecuali dikabul. Bukan berarti satu huruf beneran. Misalnya ya membaca. Bahkan kalau seandainya satu huruf, nah, cuman baca satu huruf gimana caranya? Ini menunjukkan keutamaan Fatihah adalah di saat Anda ingin berdoa. Sertakan Fatihah agar doa Anda dikabul. Makanya setelah doa tiba-tiba Al-Fatihah, itu hadis Muslim. Ya mungkin dia tidak kelewat. Pokoknya jangan mencaci deh. Suruh bertanya dulu. Kalau Anda tidak mau lakukan, permasalahan sebeda. Ya jangan dipercaya orang-orang seperti itu. Terserah, saya tidak tahu siapa orangnya. Karena apa? Itu membuat kegaduhan dong dalam negeri ini. Orang Indonesia barangkali. Orang Indonesia ya nggak seperti itu. Ada itu hadis Muslim. Terus apa maknanya? Kamu tidak membaca satu huruf kecuali dikabul. Berarti kan kita dianjurkan membaca surat Al-Fatihah atau khawatim Baqarah amanah Rasul tuh. Makanya dalam kita kan ada kirim doa-doa selalu amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbika, kan ada Al-Fatihah. Jadi semoga dikabul hajat begini. Al-Fatihah. Sah dong. Kalau tidak, tunjukkan caranya bagaimana mengamalkan hadis itu. Ayo. Caranya ya sudah, kita memohon doa lalu membaca Al-Fatihah, akan begitu. Semoga panjang rezeki, panjang umur, dapat jodoh, yang menurut jodoh ini Al-Fatihah. Itulah tadi jawaban dari Buya Yahya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.